Ya. Kristen mah Katolik. oh Terus tiba-tiba keinget sini gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba WhatsApp aja terus dari aja. Penyebabnya apa? Mungkin ada beberapa ya. Dulu tuh aku sih pernah dibilang kalau aku pernah disantet dulu. Apa yang mesti tahu? Dulu tuh kayak dukun-dukun gitu, tapi kemarin tuh yang sembuhin aku dari gereja tuh juga bilang gitu. Terus 10 atau 15 tahun yang lalu. Terus aku sih udah merasa disembuhin. Terus tapi aku tuh selama itu tuh aku sering banget ke dukun kayak nyari penyembuhan gitu. iya, sebenarnya penyebabnya bukan disantet ya. Memang dulu ada yang mau usil. Kamu ngerasa nggak nyaman, nggak tenang, kayak lebih pisah gitu. Iya. Sedikit, tapi penyebabnya adalah Anda cari penguatan yang salah. Iya kayak gitu. Jadi di badannya makin banyak sekali bahkan. Kayaknya Anda ke 7 dukun lebih ya? Lebih sih. Banyak sekali. Soalnya dulu waktu aku kenapa-napa itu, mama kan langsung bilang aku disuruh ke dukun. Jadi aku kan waktu itu umur aku masih 20 tahun ya, aku tuh ikut aja gitu. Menurut Iya. Terus abis itu kan aku sering berantem di rumah sama teman-teman juga dijauhin gitu. Terus aku tuh ngerasa mungkin kalau aku cari pengobatan lagi nggak nyesuaiin orang tua tuh mungkin bagus buat mereka gitu. Aku nggak nyesuaiin mereka, tapi mungkin aku ke tempat yang salah gitu. ya, dukunnya di mana aja? Di Bali banyak. Iya, banyak kan di Bali. Aku udah catat sih. Berapa kali? Sering. Ya aku juga dicatat. Enggak, karena aku ngerasa mungkin aku mau disembuhin di daerah itu, jadi aku catat semua. Kemana aja kamu? Aku catat nih. Enggak nih dari dukun dicatat biasanya orang lupa di belakang. Tapi ini yang aku ingat aja. Ya ampun, aku lupa lagi bahwa ada. Yang orang gereja itu juga belajar sesuatu. Oh ya? Iya, ada yang kata. Tapi Sejauh dia berusaha dengan cara edukasi. Iya, aku selalu didoain gitu. Catatan perjalanan errornya. Iya. Hari ini gejalanya ini gitu. Iya benar. Yang paling parah itu gejalanya? Mungkin lebih ke jodoh sama rezeki kali ya. Kayak ketutus gitu. Tapi aku nggak tahu, aku sering berdoa gitu sih. Terus ini sih aku udah catat. Kayaknya ini yang parah deh, soalnya aku dulu kayak tukar cincin gitu. Terus tapi cincinnya sama gelangnya aku nggak tahu kenapa di mana, tapi dia tuh kayak doing something gitu, terus kayak ya masuk banyak. Yang ini nggak terlalu menyebut ya, yang ini Pacok Kordanya yang kemarin meninggal itu, yang Pacok meninggal itu yang yang ini nggak terlalu besar. Dari ini besar. Dari Terara Cekornya. Nah, aku ngerasa ini sih besar. Karena waktu itu dia tuh kayak doain apa gitu, terus kayak masukin apa gitu. Bundanya apa? Jadi waktu itu tuh aku kan waktu ke Bali 2 tahun yang lalu, waktu ada tapi kecil-kecil. Pacok Kordanya ini baik loh. Ya baik, tapi ilmu yang dia pelajari kan bukan dari Tuhan. Oh iya sih. Segala sesuatu yang kita terima yang bukan dari Tuhan pasti kadang dari hal-hal yang lain. Iya. Hal yang lain tapi macam-macam. Oh gitu. Jadi Ya sekarang kamu kan Katolik baca firman Tuhan nggak? Ada kata-katanya di situ kan membinasakan. iya, sekarang aku baca, makanya ya. aku keinget ini terus kayak Tuhan aku minta maaf buat ini gitu semuanya. Ya
ini kan hal yang salah yang kamu lakukan. Mm-mm. Kamu dikenain orang sebenarnya dikit, tapi memang dari keluarga kamu pun dulu suka ke dukun, bukan cuma ibumu, dari kakek-kakek di atasnya juga Iya. ada. Itu Iya. hobi banget tuh orang pinter. Dan aku tuh dulu masih kecil gitu loh Kak, jadi tuh kayak kan aku dijauhin semua orangnya, aku tuh bingung mau tanya sama siapa gitu. Anxiety-nya tinggi sekali. Iya. Ya. Amarah nggak terkontrol, tapi kamu lebih ke nyalahin diri sih. Iya, aku nyalain diri terus. Kayak mau bunuh diri, habis itu Kalau nyakitin diri lah, karena Iya. merasa bersalah. Iya benar. Kalau aku jahat ke orang tuh, aku kadang mungkin nggak jahat ya gitu. Tapi aku nyakitin diri aku sendiri gitu. Ya karena kamu selalu merasa dari kecil kamu yang salah. Iya. Kamu dijauhin, kamu disisihin dan lain sebagainya. Iya. Terus itu ditambah dengan aduh ikatan keluargamu kuat banget. Aku nggak tahu. Kejauhan ya kamu sih. Dulu sih. Juga orang tuamu kan dulu pernah berapa kali juga sebelum kamu sakit pun kayak mereka ke dukun gitu, nanya ini nanya itu. Oh, aku nggak tahu sih. Ada punya pegangan juga. Oh ya? Ya Enggak sih, aku pernah nanya ke mama kayak. ada barang kecil perhiasan gitu. Mungkin dia nggak tahu dari sini ya, mungkin dikasih siapa gitu dari sini. Mungkin ya, soalnya mama tuh Katolik banget sih. Ya Katolik banget tapi nyuruh kamu ke dukun. Iya makanya. Kamu nih ini marah sih. Aku tuh makanya aku kadang kalau malas sama mama suka nyuruh mama gitu kayak, mama tuh hari Minggu ke gereja, besoknya itu. Orang kalau Katolik banget nggak ada yang dukun sayang. Pasti dia tahu lah isi firman bahwa kita tuh nggak boleh berurusan dengan hal-hal seperti itu. Ya kan? Sebenarnya Jadi ini kesetanannya jalan, ke Tuhannya juga jalan. 50-50 gitu ya. Ya. tapi gimana? Itu kan mama aku ya. Maksudnya Oh, aku iya. belajar itu dari aku kecil gitu. Iya. Nah sekarang tuh aku kayak sadar, lagi kemarin habis didoain itu bahwa aku tuh salah gitu. Kita kan nggak bisa juga nyalahin mereka, mungkin yang belum menemukan pertolongan dari Tuhan, belum menemukan pencerahan. Kamu lebih dulu yang menemukan, walaupun dengan kondisi yang tidak nyaman. Ya kan? Sekarang sendirian. Sendiri ya. Jadi masuk sini rasanya apa? Tadi sih agak takut ya. Takut terus. Padahal nggak kayak tempat dukun loh, kamu ke tempat dukun lebih serem ini. Toko saya adem begini. Gak tahu ya, kayak deg-degan gitu. Ya bukan kamu, tapi ada dalam badan. Biasanya bereaksi. Iya, tapi sebelum kesini aku doa. Tapi nggak dibuat gelisah, nggak tenang gitu di jalan. Agak sih, makanya aku agak telat tinggal. Tapi Agak. kan saya lebih telat. Iya, makanya tadi aku udah takut kan, jadi nungguin gitu. Tapi untung mana nungguin. Kamu yang kuat. Iya. Yang dulu orang yang mengirim ke kamu pun itu sebenarnya dia nggak perlu gimana sih, cuma ingin nyobain kok kayaknya kamu nih ada sesuatu dia ingin nyobain. Nah, kamu juga nggak ngerti kan kenapa kamu disantet, Iya. apa salah dan dosamu, Iya. nggak ada yang bisa jawab juga kan. Sebenarnya kalau uji ilmu aja. Terus makin bikin makin salah adalah kamu ke dukun-dukun itu. Iya, karena pas aku, itu kan dulu aku di Jogja. Jadi kan dulu tuh mama nggak pernah setuju aku kuliah di Jogja. Jadi tuh aku punya ketakutan gitu. Nah pas aku selesai kuliah itu, mungkin aku kebanyakan belajar kali ya. Jadi dibilang aneh, gila dan segala macam gitu. Jadi semua orang tuh ngejauhin aku. Terus mama bilang, kamu ini ada apa-apa itu tidak aja ke dukun gitu. Aku tuh kan bingung ya, aku baru lulus kuliah, udah lama nggak balik ke rumah gitu. Toto, ya udah aku nurut aja. Aku pikir mungkin itu bisa bikin mereka happy. Bikin mereka happy tapi bikin kamu tersiksa. Iya, cuma kan aku nggak tahu ya, karena itu kan orang tua aku juga ya. Kalau nggak sama-sama nggak paham. Mama tuh nggak paham, tidak ada maksud juga untuk menjerumuskan kamu, tapi karena pengetahuannya itu yang baik. Makanya di firman katakan ada jalan yang lurus, tapi ujungnya maut. Karena kita kira jalannya lurus, jalan yang benar. Iya. Kita nggak paham. Ya tapi intinya apapun itu bersyukurlah kalau kamu udah tunjukin jalan yang tepat. Nah, iya. Sekarang harus berhenti ke hal-hal seperti itu. Sungguh-sungguh jalan-jalan Tuhan, putusin ikatannya, isiin dirinya. Iya, itu yang aku mau lakuin. Karena aku akhir-akhir ini tuh aku kan doa, terus Tuhan bilang kayak, coba kamu minta maaf karena kamu sudah pernah nyembah yang lain gitu. Yes, Karena aku minta pengampunan sama Tuhan itu. iya.
Kalau karena Tuhan, kamu harus doa pembersihan. Jadi saya bantu doa di sini. Mungkin nggak 100%. Kamu harus berproses juga tumbuhkan keimanan. Karena di firman dikatakan kenakanlah perisai iman dalam hal apapun. Dia harus tumbuhkan keiman. Nah, kalau kamu ke orang-orang seperti ini, berarti kan sudah tidak ada iman. Tapi kalau misalnya yang gereja itu doain aku pakai Tuhan Yesus, itu juga nggak masalah ya? Walaupun dia belajar sesuatu selama dia gunakan untuk yang baik, Tuhan masih memperkenankan. Cuman penglihatan dia jangan ditelan mentah-mentah 100%. Oke, berarti aku nggak masalah. Soalnya aku juga kebantu dengan doa itu. Ya, jangan penglihatannya itu kadang-kadang menipu dia belum bisa bedain. Oh gitu. Udah nikah? Belum. Dulu itu aku pernah nikah tapi cuma 3 bulan. Secara Katolik enggak ya? Enggak, jadi kayak itu kan nikahnya sebenarnya nikah legal sama Katolik. Tapi aku tuh doa sebelum nikah Katolik gitu. Aku doa, Tuhan, kan aku tuh setelah nikah legal tuh jadi enggak damai gitu. Tapi kan aku udah pacaran lama, jadi aku doa sama Tuhan, Tuhan kalau emang bukan dia tuh tunjukin dengan cara yang aku nggak bisa. Oh, jadi cuma nikah secara legal, terus udah bisa? Iya, terus ya sebelum nikah gereja tuh udah diputus. Terus ini orang juga suka ke itu? Yang mana? Suami mantan suami? Nggak tahu, dia bule. Oh, boleh. Iya. Ini sih dia kayak cewek bukan? Nggak percaya Tuhan. Kosong ya? Iya. Saya kira seperti itu. Tapi dulu tuh katanya sih aku di dia itu dulu dikenalin temanku sih, aku tuh lagi kerja di Jakarta, terus aku kan kayak nyari pacar, temanku yang kenalin. Iya. Kosong juga orangnya. Iya. Depresi terus sudah 12 ya? Dia tuh agak narsisis ya. Hah? Narsisis NPD gitu. Iya. Tapi dia depresi juga sebenarnya. Banyak kebencian dalam itu. Iya banyak, makanya aku baru sadar. Tapi aku baru sadarnya pas aku udah tanda tangan itu sih dia berubah banget. Ya, tapi untungnya kan masih bisa pisah. Nah itu karena aku doa itu, Tuhan tuh langsung pisahin tuh. Setidaknya Anda mencoba masih ada doanya ya. Jadi memang benar-benar ya 50-50. Seperti yang dikatakan di firman, ada orang yang menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah ilah-ilah lain. Mungkin itu karena ya itu aku salah, aku nggak apa-apa salah. Tapi mungkin aku telan mentah-mentah dari orang tua. Karena aku tidak tahuan. Dan semua orang namanya kalau lagi salah jalan itu, kalau tahu salah masa kita jalani kan gitu. Iya. Iya kan pasti karena waktu itu kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu. Cuman yang kedepannya ini karena sudah tahu, justru karena kamu tahu bahwa itu dosa, kalau kamu lakukan lagi makin parah kan. Iya. Siapa? Siapa nggak? Jadi sekarang tiap hari apa yang dirasain? Sesek di sini sih. Kayak setiap kadang tuh kayak mau bangun males kayak Kepala mendadak. Iya, kepala mendadak. Mau bangun badan kayak berat. Iya, Tapi tidur malam kayaknya mau tidur juga dibuat susah tidur. Iya. Kadang-kadang pokoknya suntuk. Iya, terus kadang-kadang kayak kebangun gitu malam-malam. Kan aku udah sering berdoa sih. Lebih sering lagi lepasin pengampunan. Kamu tuh banyak kepahitan. Iya sih, soalnya aku sering dijauhin. Iya. Ngerasa gak punya siapa-siapa. Ngerasa kayaknya orang deket aku jangan-jangan aku bakal sakit lagi nih. Iya. Ya memang kita nggak bisa berharap sama manusia ya. Karena manusia itu kan kita bisa bilang kita tuh bergerak untuk kepentingan kita gitu. Iya sih. Dan kadang-kadang dengan ego kita berarti nggak ada kasih, makin kita sering menyakiti orang. Banyak orang baik banyak, tapi kita tetap nggak boleh berharap sama manusia. Cuman kamu tetap harus lepasin pengampunan, terutama ke ibu. Kebaikan ibu juga banyak sekali. Itu yang nomor satu. Terus ke mantan suami malah kamu nggak terlalu pahit sih. Udah aku lepasin sih pengampunan kemarin, didoain juga. Kalau mama tuh lebih, aku nggak tahu ini benar apa nggak. Mama tuh kayak dulu pengen punya anak cowok mungkin ya waktu aku lahir. Apa maunya nggak beres sama dia? Iya. Jadi tuh dia secara nggak langsung nyakitin anak-anak sih. Jadi
adikku yang cewek aja tuh suka punya cowok, tapi aku tuh nggak bisa bilangin mereka gitu, karena kalau aku bilangin aku yang dibalikin lagi gitu. Jadi aku dulu bantu sama aku aja gitu, jadi aku sehat dulu aja. Kamu sudah mau untuk mengampuni, tapi pengampunannya belum lepas. Iya, kenapa? Kamu harus doa terus sama Tuhan, bantu saya Tuhan. Kepahitannya terlalu besar. Kalau nggak pelepasan luka batin kayak itu, siap memang ngerasain sakitnya lagi dari awal. Banyak sekali loh orang yang kamu benar-benar, maksudnya ada luka yang dibuat sama mereka yang harus kamu ampuni. Temen-temenmu dari kecil itu banyak tuh. Dibully dulu ya? Sering banget. Jadi karena itu jadi aku tuh bingung ya, kayak aku tuh dibully sama teman aku. Dulu kan aku nggak tahu ya itu dibully ya. Terus aku tuh suka nyalain diri sendiri, aku salah apa gitu. Nah terus ditambahin mama gitu. Mama tuh kayak, teman kamu aja bilang kamu gila kayak gitu. Jadi tuh aku mulutnya tajam juga kamu. Iya, karena aku masih kecil aku bingung gitu, temanku bilang aku salah, mantanku mutusin aku gitu. Terus waktu kecil dia bilang gila apa? Jadi dulu itu kan waktu aku SMA tuh aku tuh jarang belajar gitu, jadi nilaiku tuh di tengah-tengah aja, dan emang mungkin aku nggak berpikir bahwa aku harus nilai bagus gitu, yang penting aku lulus aja gitu. Nah waktu aku kuliah itu aku ngerasa kalau aku nggak masuk negeri kasihan mama sama papa kan, jadi aku tuh belajar 3 bulan sebelum ujian. Nah nggak ngerti kenapa sahabatku tuh bete dan marah gitu waktu aku diterima, sedangkan dia enggak. Iri. Iya. Terus dibilang gila gara-gara itu. Waktu aku lulus kuliah tuh aku dibilang gila sama dia. Terus apa sih namanya, mantan aku itu mutusin aku, yang akhirnya sih 3 tahun kemudian aku tahu dia dibilangin sama teman aku ini gitu. Besar kepahitannya berdarah. Iya. Itu tuh udah aku doain sih kemarin, karena aku tuh juga nggak sadar separah itu gitu. Adik-adik juga rasanya jaraknya kayak bukan keluarga gitu ya. Iya. Kayak nggak ada kedekatan. Iya. Tapi aku tuh udah berusaha gitu. Mau mengampuni. Kalau kita dari sebagai manusia mau mengampuni, minta lagi Tuhan tolong sih. Iya, Buka hati saya supaya saya mampu mengampuni. Iya deh, kayaknya itu deh. Soalnya sih aku tuh pengen gitu, cuma nggak ngerti apa yang. Karena kepahitan, rasa sedih, rasa kamu tuh ngerasa aku tuh emang useless kali ya, aku emang kayak salah. Kayak kerjaan itu kayaknya semuanya salah gitu, itu yang bikin mengikat semakin banyak di dalam. Ini banyak sekali bilang terhubung. Dulu Anda ini kan mencari sendiri ya. Jadi memang harus kamu juga yang mau melepaskan, kamu yang mau dalam pertobatan. Kalau dikirimin santet sih memang kamunya juga yang harus mau beriman gitu loh. Tapi ini kamu yang harus putus. Ya semua intinya kembali ke keimanan lah. Tidak ada yang lain. Iman kita sama Tuhan itu yang nomor 1. Tapi tadi kesini di jalan aman-aman kan? Aman sih, gitu kan. Ada yang mau kesini nggak jadi. Tadi tuh aku tuh berdoa gitu sebelum kesini, kayak diminta berdoa dulu. Kayak waktu kamu di campuran air sama garam, kamu minum ya. Doa, kamu harus doa juga sebelum minum ini. Kiranya apapun yang buruk di dalam tubuh kamu, ya Tuhan yang bersihkan, Tuhan yang hancurkan dengan media air ini. Tuhan yang berkuasa di dalam kamu untuk membersihkan semua yang buruk. Kenapa pakai media air, minyak, dan garam? Tadi firman, air itu sebagai juga perlambangan untuk pembersihan kan? Kemudian minyak urapan juga sebagai perlambangan pembersihan. Begitu juga dengan garam yang dulu digunakan ketika melakukan memberikan kurban, baru garam. Nabi Elia juga membersihkan semua yang sakit penyakit dengan garam. Gitu. Tapi yang paling penting doa aja. Kuasa hanya kepada Tuhan kami memohon, hanya kepada kami berserah. Kiranya Tolong berkati media air, minyak, dan garam itu untuk menjadi media pembersih bagi segala sesuatu yang buruk dalam tubuhnya. Hanya kuasa-Mu yang berlaku. Kau mengurapi dia Tuhan, Kau membersihkan dia Tuhan. Semua yang buruk Tuhan hancurkan, Tuhan musnahkan, Tuhan keluarkan.
Tuhan, Kau yang membawa dia hari ini ke sini. Kau pula yang akan menyembuhkan dia Tuhan, karena kuasa-Mu yang berlaku. Ya. Terus Mama. Yang saya doakan. Kalau kamu mual nih, saya doain. Kadang-kadang matikan pasnya keluarnya ada lewat luka, ada yang badannya panas, bersedawat, keringat. Cuman kalau kamu muntah, ini buat jaga-jaga. Panjang saya doa, tolong kamu juga berdoa. Ya kamu minta pengampunan melakukan. Kamu juga bisa, kalau udah bingung nih ngeblank mau doa apa, kadang-kadang kita kan udah doanya panjang, jadi dia bingung. Darah Yesus aja sebutnya. Karena darah Yesus itu ada kuasa membersihkan kita, mentahirkan kita. Ya istilahnya kita kamu kan kita bilangnya ditebus gitu. Wow. Ya orang itu sini. Siap-siap ya, jangan sampai muntahnya di meja. Maaf ya. Keluar dari dulu ya. Sebelum kamu tersiksa kan mendingan kamu keluar, jangan ganggu lagi. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh Ramaya Syarana. Darah Yesus, darah Yesus. Oh Syarana. Ya Tuhan, Tuhan kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Kami hari ini datang kepadamu Tuhan, dan kami percaya waktu ini Kau sediakan baginya Tuhan. Waktu ini Kau sediakan atas kehendak-Mu Tuhan, karena Kau membawa dia ke sini Tuhan. Engkau Tuhan yang membawa dia untuk datang, untuk hadir Tuhan. Atas doa-doa dia kepadamu, Kau mendengar semua itu Tuhan, dan Kau menunjukkan jalan. Ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berserah. Hidup dan mati kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami imani tidak kuasa melebihi kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkau penolong kami, Engkau penyelamat kami. Tuhan, pandanglah padanya Tuhan. Pandanglah padanya Tuhan. Dia yang mencari Engkau Tuhan, dia yang memohon kepadamu Tuhan. Bila selama ini Tuhan, ia menyembah hal yang salah, ia pergi ke tempat-tempat yang salah untuk menemukan kesembuhan Tuhan, berilah pengampunan Tuhan. Bila kakinya Tuhan berjalan ke arah yang salah Tuhan, Tuhan ampuni dia Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Begitu banyak hal, begitu banyak tempat dia pergi Tuhan untuk menemukan kesembuhan, dan itu menyesatkan dia Tuhan, membuat hidupnya semakin terpengaruh hal yang terpuruk Tuhan. Engkau juga melihat setiap ikatan-ikatan yang ada dalam keluarganya Tuhan, yang ada dalam dirinya Tuhan, penyembahan-penyembahan yang salah yang dilakukan oleh keluarganya tanpa pemahaman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang mengampuni, Engkau Tuhan
yang mendengarkan kami. Engkau Tuhan yang penuh belas kasih kepada kami Tuhan. Semua yang salah, semua yang buruk, semua Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Semua ikatan-ikatan itu Tuhan dimusnahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan musnahkan setiap ikatan, Tuhan hancurkan setiap ikatan. Kemana selama ini Tuhan dia salah mencari Tuhan, Tuhan lepaskan setiap ikatan itu, Tuhan hancurkan setiap ikatan itu. Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan, semua kuasa-kuasa kegelapan, ikatan-ikatan, roh-roh jahat, apapun yang buruk yang ada dalam dia Tuhan, hancur dalam nama Yesus, musnah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semua kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan, dimusnahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Plastik lagi, plastik lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan musnahkan Tuhan, Tuhan, setiap kuasa kegelapan dan roh-roh jahat. Oh nama yara, masyana yara, nama syana, nama yara, yang selama ini membuat hidupnya dalam rasa tidak nyaman Tuhan, dalam rasa sesak Tuhan. Semua ikatan-ikatan yang buruk itu Tuhan, semua ikatan-ikatan yang buruk itu Tuhan, hancurkan. Semua kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kemana selama ini dia mencari Tuhan, hal-hal yang salah, ilah-ilah yang lain Tuhan, dalam nama Yesus hancur semua, musnah Tuhan. Dengan api kemuliaan-Mu Engkau membakar semuanya Tuhan. Tiada celah untuk lari hari ini Tuhan, karena Engkau yang hadir ya Tuhan. Engkau membersihkan, Engkau menghancurkan, Engkau memusnahkan Tuhan semua yang jahat Tuhan yang ada dalam dia Tuhan, yang membuat dia sakit Tuhan. Tuhan, dia mau melepaskan pengampunan Tuhan, dia mau lepaskan pengampunan untuk ibunya, dia lepaskan pengampunan untuk orang tuanya, untuk bapaknya Tuhan, untuk adik-adiknya dia lepaskan pengampunan, untuk sahabatnya yang dulu menyakiti dia Tuhan, dan orang-orang yang dulu membuli dia Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan hancur, segala kuasa kegelapan musnah, keluar dari dalam nama Yesus. Dia ini milik Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh Ramaya Syara, nama boyara, nama boyare, hama boyare, nama syara, nama syana. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Ya Tuhan, Tuhan kami, biar kuasa-Mu lah Tuhan yang bekerja dalam dia, kuasa-Mu yang ada dalam dia Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya Tuhan, dia akan berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Tuhan bawa dia terus, Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dia. Tiada kuasa melebihi kuasa Tuhan. Akan datang tubuhnya hari ini Tuhan keluarkan, Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan. Oh ramati karadayara surana yara honayara, rabana kiralayara sanayara. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Tuhan memurnikan dia seperti Tuhan memurnikan emas dan perak. Semua yang ada dalam tubuhnya Tuhan keluarkan. Oh nama tera, nama tara, nama syara, hama boya, hama bora, hama tara, hama nari, hama boyara, hama boyare, yama boyara, yama boyari. Ya Tuhan, tidak kuasa selain kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu lah yang berlaku ya Tuhan. Tuhan Allah kami, Bapa kami, hanya kepadamu kami berlindung, hanya kepadamu kami memohon ya Tuhan Allah kami, karena kuasa-Mu yang terbesar. Tiada iblis yang bisa mengalahkan Engkau Tuhan, tiada kuasa lain selain kuasa-Mu Tuhan. Mereka semua tunduk di bawah kaki Tuhan. Tuhanlah yang berperang gantikan kami. Tuhan hancurkan semua. Oh hanaya syarana nama tera tata 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 ya rabat boyara, nama boyara, nama boyara, nama boyara. Oh hanayara, oh hanayare, nama syara. Ikatan-ikatan itu Tuhan putuskan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh hanayara, oh hanayara, nama boyara, nama boyara. Oh rama syara, nama boyara. Keluar. Oh nama syara, nama tora nayara, nayara. Oh hara, hanayara, nama boyara. Keluar. Ya syara, nama kara, nama hanaya. Tuhan bakar dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan hancurkan dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Hancur dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Tuhan hancurkan semua. Ya masyana yang mak dan kelas.
Ya siana matiara nama boyat. Nama boyare hana syara. Hana yara matu yara hana. Hana. Udah ganti dulu pas. Ya syara nama tiara. Oh hana yara hana yara. Yara mate yara keluar. Dengan kuasa darah Yesus, Yoro mati, oh hana ya darah Yesus, 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 ya ramati ya rabura ya ya syarah ya oh nama syarah nama boyara nama boyara ya Tuhan ada kuasa menjadi kuasa-Mu Tuhan, tidak ada yang lebih kuat daripada Engkau Tuhan. Kami bersama Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang bekerja untuk kami Tuhan, kuasa-Mu yang merawat Tuhan. Semua yang buruk Tuhan musnahkan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang memerintahkan bala tentara surga-Mu Tuhan untuk memusnahkan mereka, menghancurkan mereka dan membawa mereka keluar Tuhan. Hadirlah bagi kami Tuhan, semua kuasa iblis dihancurkan, dimusnahkan saat ini Tuhan. Engkau Tuhan dan bala tentara yang berperang untuk kami. Musnah
banyak sekali loh kamu. Coba ujung jari kakinya nih. Interacting. Nggak sadar ya? Teriak-teriaknya nggak bisa ditahan. Keburukan tuh. Dan pakai nenek aja yang dicari selama ini aja. Kenapa dari kemarin ke sini ramai kecepatan? Besok berapa? Ih banyak sekali. Tak saya doain dulu. Ini aku ke tanah salon udah tahu kan? Lebih tadi. Setiap hari ke tanah salon ini mendapat kehebohan. Itu doang mau main baju keluar. Ada yang dengan ikhlas keluar, ada yang dengan ikhlas keluar. Sabar ya. Nasyara nama sana nama syara nama syara. Nama boyara nama boyare. Nama boyara nama boyare. Nasyana yara nasyana yare ohana yara ohana. Nama syana nama syakara layara dan kikara layara. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, bebaskan dia. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, bebaskan dia ya. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, bebaskan dia. Woi, cerewet. Kamu kalau mau keluar. Oh hana syara matina hana yara nama. Oh ramaya syana nama yara. Oh tera bikasyara nama turane turun nama. Oh tara naik syara gati syara. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Oh hana yara oh nema turane tu yara. Oh hana yara darah Yesus, darah Yesus. Oh ramaya syana darah Yesus. Darah Yesus, dengan kuasa darah Yesus, Tuhan menghancurkan dan mengeluarkan semua yang jahat. Oh hanasyana namina darah Yesus. Oh ramaya oh ramita raya rasana yara. Tuhan kuasa-Mu berlaku atas dia Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan yang berlaku Tuhan. Engkau mau menolong dia Tuhan. Engkau mengulurkan tangan-Mu baginya Tuhan. Hingga hari ini dia hadir di sini Tuhan. Engkau yang akan menyelamatkan dia Tuhan. Hari ini dan seterusnya Tuhan, dia akan berjalan dalam jalan. Karena itu Tuhan, semua yang buruk yang ada dalam tubuhnya Tuhan, Kau musnahkan, Kau hancurkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang Tuhan perkenankan untuk keluar dalam nama-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan perkenankan untuk musnah. Saat ini Tuhan musnahkan dengan kuasa-Mu. Oh, ya Otara masyana ya ramu atera metu syana ya atera metu syana hama boyare nama boyare oh horo de kasyana nama syana ya nama ana nama hane narade turala ya rasana ote hana yara ote hana ya syana ya syara nama siapa? Itu yang dari badan. Dia juga mati jadi bunuh orang pakai hukum. Yang di dalam badan perempuan. Kalau roh berpayangan gitu kayak matinya dibunuh orang tidak ikhlas ya. Dia itu sebenarnya butuh tempat kan. Kadang-kadang dipakai mendukun buat nyakitin orang gitu. Ditakepin gitu loh, dipakai. Itu satu yang dari badannya. Tapi dia bukan yang jerit-jerit itu, dia minta didoakan supaya dia bisa keluar juga, bisa lepas. Nama syana, nama ya, nami hui capek. Oh hanayara nama syana, nama boyara, nama yasira, nama tura, nama.
Ya Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa. Kami berserah Tuhan, kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu Kau menyembuhkan, dengan kuasa-Mu Kau memulihkan, dengan kuasa-Mu Engkau menghancurkan kerajaan iblis Tuhan. Apa yang ada dalam tubuhnya Tuhan lihat, semua yang datangnya bukan daripada-Mu Tuhan. Tuhan musnahkan saat ini. Tuhan hancurkan, Tuhan, termasuk kepahitan-kepahitan hatinya, roh kepahitan, roh luka batin yang membuat dirinya selalu merasa tidak berharga, yang membuat dirinya selalu merasa tidak dikasihi Tuhan. Kau mengasihi dia Tuhan. Ada kasih-Mu Tuhan yang luar biasa bagi dia Tuhan. Hari ini Kau selamatkan dia Tuhan, hari ini Kau tolong dia Tuhan. Di dalam nama Yesus, oh herageturunahinaya. Dalam nama Yesus segala kuasa kegelapan hancur, segala kuasa kegelapan musnahkan. Keluar dari tubuh ini, keluar dari tubuh ini. Ya Ramasyana ya Ramana ya Ramana ya. Kalian yang disebut legion, kalian keluar dari tubuh ini. Karena Tuhan akan memusnahkan kalian dengan kuasanya. Oh Hanaya Hanaya. Dia ini milik Tuhan, dia telah diselamatkan Tuhan. Kalian keluar dari tubuh ini. Syaraya. Oh nama boyara, oh nama boyara. Oh nama syara, oh nama syari. Oh hanayara, oh hanayari. Nasyara, oh hanayara. Oh renara, nara. Sekarang dekore tekarati kaparatu yara hanayara. Nefanayara. Oh efatayara, efatayari. Haramatu yara. Nisyara nama kurane tara. Oh renara dirada syakara yarahan. Oh taramatu yare. Oh hanayara, oh hanayari. Hanayara. Dalam nama Yesus hancur semua, keluar semua kuasa-kuasa kegelapan ini. Dalam nama Yesus musnah dengan api kemuliaan Tuhan. Musnah Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh radera hanaya. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk pergi. Tuhan memusnahkan semuanya. Oh syarane gabi turo gabi syarana nayara. Ahaya mana syana. Ya rama syana nama yara. Hanayara layara syana yara. Lihatlah siapa yang ada di depanmu. Lihatlah, engkau keluar dengan namanya. Hancur kalian dalam nama Yesus. Ya rasyana meturuna ninarana yara. Oh ramayara namayara. Lihat yang ada depanmu. Lihat. Jangan kamu nyakitin orang ini terus. Kamu tidak punya kuasa atas dia. Kuasa Tuhan yang berlaku atas dia. Lihat yang ada depanmu. Ya secara namanya ya Tuhan, tidak Tuhan seperti Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memporak-porandakan kerajaan ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan melemahkan mereka Tuhan. Kau hadir bagi kami Tuhan. Semua keluar dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Lihat yang di depanmu Tuhan. Terus kamu mau nyakitin orang, keluar kamu. Karena kuasa Tuhan yang berlaku atas dia. Nama-Mu ya harus marah turun di kita rawan Tunayari Hanasyana Oh nama boyara Yara nara nari Yashana yara Yara Yesus Nggak pernah kan kedukun diginiin? Karena diisi, dicariin teman, ini kan dikeluarin. Kalau kedukun nggak ditambahin sama mereka. Makin banyak yang dalam badanmu makin seneng. Berhenti ya. Ya syarat tofati kata ramatina hanaya. Tuhan bukalah hati ini Tuhan. Bukalah hatinya Tuhan. Bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk dia rasakan kasih-Mu. Tuhan, Engkau menolong dia. Ketika dia memanggil nama-Mu, Engkau mendengar Tuhan. Tuhan buka hatinya untuk melepaskan pengampunan. Tuhan melihat setiap luka batinnya. Tuhan melihat setiap waktu dalam hidupnya. Di mana dia merasa bingung, merasa selalu dipojokkan dan dipersalahkan Tuhan.
Tapi Tuhan ada di situ, Tuhan melihat semua. Dan Kau begitu mengasihi dia Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hari ini Kau datang untuk menolong dia. Hari ini Kau hadir di sini Tuhan. Dan Kau mendengar setiap doanya Tuhan. Kau melepaskan setiap ikatan, setiap belenggu yang ada dalam hatinya Tuhan. Yang membuat dia susah untuk mengampuni Tuhan. Yang membuat dia hidup dalam kepahitannya, dalam merasa tidak berharga Tuhan, dan ingin terus mengakhiri berkat kehidupan dari-Mu Tuhan. Tuhan, bantu dia lepaskan pengampunan Tuhan. Bantu dia lepaskan pengampunan. Dia lepaskan pengampunan bagi ibunya Tuhan. Setiap perkataan ibunya yang memojokkan dia, yang menyakiti dia Tuhan, dia lepaskan pengampunan Tuhan. Yang selama ini dia merasa bahwa ibu seharusnya menjadi orang yang memeluk dia, mengasihi dia, membela dia, tapi tidak pernah dia dapatkan Tuhan. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ibunya mengasihi dia Tuhan. Dia berusaha meyakinkan dirinya Tuhan bahwa ibunya peduli, bahwa ibunya mencintai dia apa adanya Tuhan. Namun ia tidak memperoleh itu Tuhan. Yang dia peroleh adalah kata-kata penuh tuduhan Tuhan. Dia selalu dipersalahkan Tuhan, seakan-akan tidak diinginkan dalam hidupnya Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat dia Tuhan. Engkau melihat padanya Tuhan. Kepahitan itu Engkau lihat Tuhan. Kekecewaan yang dia tumpuk selama ini Tuhan, dan membuat dia selalu menyalahkan dirinya. Dia baik di mata-Mu Tuhan, dia sempurna sebagai ciptaan-Mu Tuhan. Engkau mengasihi dia Tuhan, dan kasih-Mu lah yang cukup bagi kami Tuhan. Tuhan, dia lepaskan pengampunan bagi ayahnya Tuhan, yang mungkin menurut dia ayahnya tidak banyak melukai dia, tapi juga tidak pernah sungguh-sungguh ada bagi dia Tuhan. Ketika dia butuh tuntunan, ketika dia butuh pelukan, dia tidak mendapatkan itu Tuhan. Dia lebih sering merasa kesepian, merasa sendirian Tuhan. Dia lepaskan pengampunan bagi adik-adiknya Tuhan, yang selama ini dia begitu mengasihi adiknya, tapi dia merasa tidak pernah mendapatkan balasan yang sama. Dia tidak dikasihi Tuhan. Dia seakan-akan juga adik-adiknya tidak menghargai dia, tidak menganggap dia Tuhan. Dan itu menimbulkan luka yang besar dalam dirinya Tuhan. Kecewaan yang besar Tuhan. Ya Tuhan, dia mengampuni sahabatnya, orang yang dia anggap sebagai tempat bersandar saat itu Tuhan. Tempat dia berbagi cerita Tuhan. Tapi dia dikhianati Tuhan. Juga orang-orang yang sejak dulu ikut membuli dia Tuhan, tanpa mengerti, tanpa tahu, tanpa bertanya Tuhan. Dia ingin menjelaskan Tuhan, dia ingin membuka dirinya Tuhan, tapi dia selalu dipojokkan Tuhan. Tuhan, dia menangis, dan Kau ada saat itu Tuhan. Ketika dia menangis di kamarnya Tuhan, ketika dia merasa hidupnya tidak berarti Tuhan, ketika dia ingin menghabisi hidupnya Tuhan, Engkau hadir saat itu dan Kau menghentikan dia Tuhan. Kau memegang tangannya walau dia tidak melihat Engkau Tuhan. Ketika dia berjalan ke tempat-tempat yang salah untuk mencari penyembuhan Tuhan, Engkau hadir di situ Tuhan. Engkau bersedih Tuhan. Engkau bersedih karena kenapa hatinya tidak kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat semua itu Tuhan. Ketika dia merasa kecewa dengan mantan pacarnya Tuhan, dengan mantan suaminya Tuhan. Waktu itu dia berpikir bahwa dia menemukan orang yang tepat. Dia berpikir akan menemukan kebahagiaan, tapi tidak Tuhan. Dia justru merasa lebih sakit lagi, lebih kecewa lagi. Sejak hari itu dia tidak percaya bahwa hidupnya bisa bahagia Tuhan. Dia terluka begitu besar Tuhan. Di satu sisi dia bersyukur Tuhan karena Engkau menolong dia Tuhan. Namun rasa kecewanya, rasa marahnya Tuhan, rasa pedihnya Tuhan, membuat dia Tuhan menutup diri dari manusia lain Tuhan. Tuhan, kasih-Mu saja cukup baginya Tuhan. Kasih-Mu saja cukup pada orang-orang Tuhan yang membuat dia terjerumus dalam lembah kelam Tuhan. Dalam kegiatan-kegiatan perdukunan Tuhan, dia lepaskan pengampunan Tuhan. Juga untuk dirinya sendiri Tuhan, yang selama ini tidak menyadari betapa berharganya dia di mata-Mu Tuhan. Yang selama ini Tuhan tidak menyadari kelebihan, tidak menyadari hal-hal baik yang dia terima dari-Mu Tuhan. Berkat dari-Mu tidak dia sadari Tuhan. Dia lepaskan pengampunan pada dirinya Tuhan. Dia lepaskan pengampunan pada dirinya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu yang mengalir Tuhan. Ada urapan kasih, ada urapan Roh Kudus, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kelepasan hari ini Tuhan. Ya Tuhan, semua luka itu Tuhan tutup dengan kasih. Tuhan obati dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang hadir dalam dia Tuhan. Ya Tuhan, setiap luka itu Tuhan sembuhkan. Dengan kasih Tuhan membalut setiap lukanya. Dengan kasih Tuhan menutup kembali luka itu Tuhan, hingga kering Tuhan, tak berbekas Tuhan. Ya syarane nama rabuta ya rahana ya rahana ya re. Oh ramaya syana ya rasyane ya syana ya. Rasa sesak yang selama ini dia rasakan Tuhan, Tuhan lepaskan hari ini.
Rasa marah yang selama ini dia pendam, Tuhan padamkan hari ini. Tuhan hilangkan dari hatinya. Rasa pedih itu Tuhan hilangkan. Rasa kecewa itu Tuhan angkat. Semua itu Tuhan ganti dengan kasih. Kasih-Mu Tuhan yang mengalir dalam dirinya. Kuasa-Mu Tuhan yang hadir Tuhan. Dari ujung kaki hingga ujung kepala Tuhan hadir bagi dia Tuhan. Tuhan mengurapi dia. Tuhan hadir bagi dia Tuhan. Tuhan ada untuk dia, Tuhan menolong dia. Nama syari. Hama boyare. Roh luka batin, roh kepahitan, roh kegelisahan, roh amarah, roh kebencian, roh dendam, roh kekecewaan. Di dalam nama Yesus semua keluar, semua hancur, semua lebur. Tuhan, yang telah melepaskan pengampunan, tolong dia untuk lepaskan pengampunan Tuhan. Buka hatinya, lepaskan gerak-gerak itu Tuhan. Lepaskan semua Tuhan. Lepaskan pengampunan. Diampuni dirinya Tuhan, diampuni orang tuanya, diampuni semuanya Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Amarah, kekecewaan, luka batin, kepedihan dimusnahkan dengan kuasa-Mu. Semua itu Tuhan Kau musnahkan. Engkau yang hadir bagi dia Tuhan. Apa yang jadi bebannya Tuhan singkirkan, Tuhan hilangkan. Tuhan bawa dia terus dalam jalan Tuhan, dalam tuntunanmu Tuhan. Jangan lepaskan dia lagi Tuhan. Dan berilah pengampunan senantiasa bagi dia. Berilah Tuhan pertolongan-Mu. Tuhan bawa dia dalam jalan pertobatan seumur hidupnya, sepanjang sisa hidupnya Tuhan. Tidak pernah jauh lagi daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Saya juga keringetan. Udah. Plong rasanya? Iya. Kepalanya nggak sakit lagi? Enggak sih. Dadanya juga nggak? Dadanya yang keluar? Masih ada yang besar nggak deh? Yang jerit-jerit tuh, karena dia kan terikat di dalam. Itu harus kamu dalam pertumbuhan imanmu. Nanti kita doa pembersihan lagi. Nggak bisa sekali. Kamu tinggal di mana? Gitu. Cuma itu kayak itu jadi kayak makan kayak bulan ini tuh lagi ada mentoring gitu kan. Terus aku sampai nyari kerjaan lain sih. Sama-sama capek. Mau nggak mungkin capek. Memang tugasnya. Kalau Tuhan yang hadir, kita kan paling cuma pakai tenaganya sedikit aja. Karena kita kan bukan berlawanan dengan mereka, tapi Tuhan yang berkuasa gitu. Kamunya pasti teler banget sebenarnya. Badannya kayak digebukin. Iya. Tapi emang Iya. Kedukun kan nggak pernah kan dikeluarin kayak gitu. enggak sih, dulu pernah sih ada satu dulu aku dibawa ke laut gitu. Ceritanya di Lukat. Iya. Laut mana? Laut Loku. Soalnya dulu Apa namanya? Pantai apa? Banyak orang ini ya, buang abu atau sembayangan di situ ya. iya. Dulu tuh kayak tangan aku tuh ini gerak sendiri. Terus iya. Saya cari tadi Gua Lawa tuh di Kelungkung. Iya, kayak gitu. Yes. Di Gua Lawa tuh banyak orang buang abu. Sebali itu kalau itu upacara buang abunya di sana.
Sebenarnya kita tidak boleh melukat itu di pantai yang ada orang buang api. Ya, memang yang di tanganmu nggak gerak lagi itu karena apa? Karena ditambahin di badanmu. Yes. Ditambahin dengan yang energinya lebih kuat. Ini mukamu lu beda warnanya, tadi pucat banget. Mau minum? Oh. Go green sekali Anda ya. Jadi ya, sekarang gereja di mana? Di Samarinda. Kadang-kadang aku ke gereja Kristen dulu. Ya, ibadahnya dirutinin, ambil setiap hari waktu untuk doa kayak saat teduh gitu ya. Belajar olah nafas deh. Kalau kamu mulai ngerasa nggak nyaman kayak gitu, tarik nafas dari hidung yang dalam, hembusin lewat mulut sambil panggil nama Tuhan. Kayak kita Yesus gitu, tapi sambil tarik nafas, hembusin berkali-kali supaya kamu lebih tenang. Dan itu kamu jangan sambil berdiri ya, sambil duduk yang tegak gitu. Supaya kalau kamu lemes bisa ada sandaran. Karena doa Yesus tuh selain nafas itu adalah mengambil energi positif, kita memanggil nama Tuhan yang dalam badan kita pasti komplain. Dalam badanmu kan masih ada beberapa. Dan kalau saya sih menyarankan pastinya kamu harus lakukan pembersihan selama 6 minggu. 6 minggu itu berarti 1,5 bulan ya. Kamu pembersihan dulu rutin sehari sekali, terus kita akan doa lagi untuk lepasin di badanmu. Gitu. Pembersihan itu doa. Pembersihan itu sih kita kalau sini nyarannya mandi garam ya. Gitu. Nanti di sininya baru doain. Karena kan kalau kamu lagi dalam gangguan, biasanya kamu nggak bisa doa dengan fokus gitu. Jadi pembersihan dengan garam ini untuk menenangkan. Ya gimana sih? Sebenarnya dia ini kayak kita doa lah gitu. Kayak ada yang ngedoain kamu gitu. Cuman kami kan tidak bisa pegang semua orang setiap hari itu. Jadi ya melalui garam inilah Tuhan izinkan waktu itu. Jadi aku doa terus tiap hari. Mandi selama 1,5 bulan. 1,5 bulan kalau dari November tanggal 22 ini mungkin Kalau ngajar sih biasanya apa? ya, jangan kosong. Kalau weekend gitu malah nggak bisa ya? Dapat tanggalnya itu soalnya. Oh iya. Tanggalnya kan bukan saya nentuin juga, makanya tadi kadang ada yang langsung dapat tanggal, kadang ada yang enggak. Kalau saya langsung dapat tanggal, saya kasih tahu admin. Kalau nggak pasti saya bilang tanya admin aja kapan jadwalnya. Nanti dia nentuin. Iya iya. Pembersihannya jangan bolong loh sampai kita ketemu. Ya. Tiap hari mandi. Iya dong, doanya juga. Oke. Gimana? Makasih banyak ya. Sama-sama.